Cilacap, sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sejak dahulu, kota ini dikenal sebagai kota pelabuhan. Oleh karena itu, Cilacap menjadi salah satu pintu alternatif bagi pendatang seperti bangsa Portugis dan Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, di Cilacap dibangun sebuah benteng. Benteng Pendem, begitu nama benteng ini. Dinamai Benteng Pendem karena setelah dibangun, benteng ini ditimbun tanah sampai kedalaman 3,5 meter. Hal ini bertujuan untuk mengecoh musuh. Dalam bahasa Belanda, benteng ini bernama Kustbaterrecht op de Landtong de Cilacap, yang artinya tempat pertahanan pantai di atas tanah yang menjorok ke laut, menyerupai bentuk lidah. Benteng ini dibangun selama 18 tahun. Pertama kali dibangun pada tahun 1861 dan baru selesai pada tahun 1879. Para pekerja yang membangun benteng ini adalah orang-orang Indonesia yang dipaksa kerja oleh tentara-tentara Belanda. Seperti layaknya benteng, di benteng seluas 6,5 hektar ini terdapat ruangan landasan meriam, barak prajurit, ruang penjara bawah tanah, ruang logistik, ruang senjata, gudang amunisi, jembatan kolam, bangunan pengintai dengan lubang-lubang penembakan, serta gardu pos yang berisi peta strategi Belanda. Bangunan benteng terbuat dari konstruksi bata merah tanpa beton dan dikelilingi oleh parit dengan kedalaman 10 meter. Seharusnya bagian muka benteng Pendem menghadap langsung ke Nusa Kambangan. Kabarnya, saat ini baru sekitar 60% yang sudah tergali dari benteng ini. Sisanya masih tertimbun tanah dan pasir yang belum digali dan ditemukan. Namun, sebagian masih bisa kita lihat dengan baik. Bahkan di beberapa tempat kita bisa merasakan aura kala benteng ini masih difungsikan oleh Belanda. Kita bisa merasakan penderitaan para pejuang kita saat tertangkap oleh Belanda dan dipenjarakan dalam benteng Pendem yang jeruji besinya sangat kokoh ini. Atau merasakan masuk ke dalam terowongan. Ada yang mengatakan belum afdol jika mengunjungi benteng Pendem tanpa melewati terowongan ini. Di terowongan inilah orang-orang Indonesia yang dipaksa kerja untuk membangun benteng ini, dicambuk sampai mati. Anda berani melewati terowongan ini? Silahkan datang sendiri ke benteng Pendem dan uji nyali Anda. Asal-usul Cilacap. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang terletak di pantai selatan ini dikenal sebagai penghasil ikan dan sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Sebagaimana tempat-tempat lainnya di Nusantara, Cilacap juga memiliki kisah asal-usulnya. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang gagah berani. Namun, Raja Pajajaran sedang bersedih melihat rakyatnya terserang wabah penyakit. Banyak rakyatnya yang sakit hingga meninggal dunia.
Raja semakin sedih karena putra dan putrinya juga terserang wabah penyakit. Ketika raja sudah berputus asa melihat penderitaan rakyatnya, datanglah seorang wiku ke istana. Sang wiku merasa tidak enak hati ingin menyampaikan maksud kedatangannya. Wahai wiku, ada apakah gerangan hingga engkau datang kemari? Gusti Prabu, ampunilah hamba ini atas segala kelancangan hamba menghadap tanpa panggilan dari Gusti Prabu. Teramat gembira rasanya aku melihat kedatangan wiku saat ini. Sebab memang ada sesuatu yang kini tengah merisaukan pikiranku sebagai pemimpin kerajaan ini. Gusti Prabu, hamba bisa memaklumi dengan apa yang tengah Gusti Prabu hadapi. Karena wabah penyakit yang menimpa rakyat Pajajaran. Dan Tuan Putri juga sampai terserang wabah penyakit ini. Rasanya memang demikian, wiku. Kerisauanku dan kecemasanku masih mencekam. Apakah kiranya Bapak Wiku bisa memberi jalan keluar mengatasi masalah ini? Menurut Wiku, wabah penyakit yang menimpa rakyat Pajajaran bisa diobati dengan air mata kuda sembrani yang bisa diperoleh dari kerajaan Nusa Tembini. Kerajaan ini dipimpin oleh Ratu Siluman bernama Brantarara. Namun untuk menuju kerajaan Nusa Tembini bukan hal mudah, karena daerah tersebut dikelilingi oleh kekuatan bernama Benteng Pring-Ori Sapitu atau bambu berduri 7 lapis. Raja Pajajaran kaget dengan apa yang disampaikan Wiku. Namun ia merespon baik nasihat Wiku dengan menganggukkan kepala berulang kali. Tolong siapkan patih dan prajurit terbaik kita untuk meminta air mata kuda sembrani milik Ratu Brantarara di kerajaan Nusa Tembini. Baik, Gusti Prabu. Petinggi kerajaan memilih Patih Harya Tilandanu untuk memimpin misi pengambilan air mata kuda sembrani. Setelah segala perlengkapan siap, Raja Pajajaran mendampingi dan melepas keberangkatan Patih Harya Tilandanu, Adipati Gobok, dan Adipati Sendang, serta para prajurit terbaik kerajaan. Rombongan prajurit kerajaan Pajajaran berjalan menuju kerajaan Nusa Tembini yang merupakan kerajaan siluman di pantai selatan. Meskipun mereka prajurit pilihan, namun perjalanan menuju Nusa Tembini ternyata tidak mudah karena alam yang masih ganas. Para prajurit harus melewati hutan belantara dan rawa-rawa yang membentang di kanan kiri. Sesampainya rombongan di wilayah Nusa Tembini, mereka melihat ada kekuatan yang sangat kokoh mengelilingi kerajaan tersebut. Para prajurit berulang kali berusaha masuk, namun berulang kali pula gagal. Patih Harya bersemedi untuk mencari ilham agar bisa memasuki kerajaan Nusa Tembini. Setelah sekian waktu bersemedi, Patih Harya mendapat ide. Aku ada ide. Kita perlu memancing perhatian mereka dengan peluru emas, karena emas adalah benda berharga bagi penduduk Nusa Tembini. Lalu bagaimana caranya? Kita buat pelurunya di desa Donang yang letaknya tidak jauh dari Nusa Tembini. Kita buat sebanyak mungkin, kemudian kita kembali ke Nusa Tembini jika sudah selesai semuanya. Para prajurit dengan semangat membuat peluru emas di desa Donan. Setelah semua peluru emas siap, mereka mengatur strategi agar bisa masuk ke dalam kerajaan Nusa Tembini. Dengan strategi baru, para prajurit kembali mendatangi kerajaan Nusa Tembini. Kali ini, mereka melempari benteng Pring-Ori Sapitu dengan peluru emas. Peluru-peluru emas itu jatuh di dekat atau di bawah rumpun bambu yang membentengi Nusa Tembini. Melihat peluru emas berjatuhan di bawah rumpun bambu, penduduk Nusa Tembini berebut dan langsung mengambilnya. Karena kesulitan, mereka akhirnya membabat habis rumpun bambu yang menghalangi mereka untuk mengambil peluru emas. Benteng bambu berlapis-lapis pun akhirnya terbuka. Para prajurit kerajaan Pajajaran akhirnya berhasil memasuki kerajaan Nusa Tembini dengan leluasa. Patih Harya memasuki ruang kerajaan dan melihat perempuan yang sangat cantik. Perempuan tersebut adalah Ratu Brantarara. Patih Harya berusaha menangkap Ratu Brantarara. Namun, sang ratu segera menaiki kuda sembrani dan menantangnya. Hai prajurit Pajajaran, tunjukkan kesaktian dan kejantananmu. Tangkaplah aku. Kalau dapat menangkap
Aku akan tunduk dan kerajaan Nusa Tembini aku serahkan kepadamu. Dengan gigih, Patiharya mengejar Ratu Brantarara. Akan tetapi, kekuatan Ratu Brantarara benar-benar sulit ditandingi. Berulang kali Patiharya menangkap sang ratu, namun wanita itu lenyap dari pandangannya dan berubah menjadi golek kencana atau boneka emas. Patiharya semakin gemas dan berusaha memegang golek tersebut. Tetapi benda itu melejit dan mengenai tubuh Patiharya hingga terjatuh. Benda itu malah mengeluarkan cahaya berkilau yang menyilaukan mata Patiharya hingga menjadi buta. Dengan adanya peristiwa itu, maka usaha utusan kerajaan Pajajaran untuk mendapatkan air mata kuda Sembrani mengalami kegagalan. Akan tetapi, para prajurit Pajajaran tidak berani kembali pulang ke kerajaannya dengan tangan hampa karena takut dengan ancaman hukuman yang berat akibat kegagalan tersebut. Sejak saat itu, para prajurit kerajaan Pajajaran menetap di kawasan Nusa Tembini, termasuk Patiharya Tilandanu. Bahkan Patiharya juga wafat dan dimakamkan di Gunung Batur, Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Dalam perkembangannya, kawasan yang disebut Nusa Tembini berlokasi di pantai selatan Cilacap. Di desa tersebut, penduduknya sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Nama Cilacap sendiri bukan berasal dari kata ci dan lacap, melainkan dari kata telacap atau mata bajak. Kata telacap kemudian berubah menjadi Cilacap yang artinya sudut atau titik lancip. Kini Cilacap menjadi kabupaten yang wilayahnya paling luas di Provinsi Jawa Tengah. Cilacap memiliki moto Jala Bumi Wijaya Kusuma Cakti. Jala berarti air atau lautan, Bumi berarti tanah atau daratan, Wijaya Kusuma berarti bunga kejayaan, dan Cakti berarti ilmu tertinggi. Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang. Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Malam bantu aku untuk luluhkan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Oh, tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua
Curiga yang membuat kita terus berjarak. Percaya